Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas pada siang kali ini selain kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti sedetik pun mencurahkan nikmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita saat ini, Allah mampukan kita duduk bersimpuh di majlis ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita yang mengaku sebagai umatnya, berharap besar mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khatib tidak bosan-bosan selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian. Marilah di sisa-sisa umur yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk berbekal diri menghadap Ilahi dengan cara bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang memperoleh kemenangan di sisi Allah tidak lain adalah orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum muslimin. Setiap doa yang kita panjatkan, satu harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabah apa yang kita minta dan apa yang kita hajatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggaransi setiap orang yang meminta, setiap orang yang berdoa kepadanya, digaransi oleh Allah pasti Allah akan kabulkan. Kita bisa tengok di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka jawab aku ini dekat. Aku mengabulkan setiap doa dari orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan kebenaran. Inilah di dalam surat Al-Baqarah 186. Jaminan kedua bahwa doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan, kita bisa tengok di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, pasti kata Allah akan aku kabulkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya dua ayat ini meyakinkan kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti Allah akan kabulkan. Masalahnya bukan pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Kita yang meminta, kita yang berdoa kepada Allah, kita pula yang mengkhianati doa kita sendiri. Bagaimana seseorang dikatakan mengkhianati doanya sendiri?
paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, ia minta rezeki kepada Allah tapi tidak mau berusaha. Bukankah kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah karuniakanlah aku rezeki. Maka sudah sepatutnya orang yang minta rezeki tidak berhenti hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada cerita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda yang rajin beribadah, ia minta rezeki kepada Allah. Sholat malam ia tegakkan, duhanya tidak pernah ditinggalkan. Lalu diamati pemuda tersebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa pemuda tersebut hanya diam di dalam masjid, tidak mau keluar untuk mencari rezeki. Kemudian Umar menegur pemuda tersebut seraya berkata, tidakkah engkau perhatikan bagaimana mungkin langit itu menurunkan emas dan perak? Begitu pula bagaimana mungkin Allah mengabulkan doamu minta rezeki kepada Allah tapi kamu tidak mau berusaha. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada seseorang yang minta rezeki kepada Allah namun tidak mau berusaha mengkais rezeki tersebut, maka itulah yang dinamakan mengkhianati doanya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,